Renungan mengenai trauma, penyembuhan, dan keindahan Tuhan bagian 1. Renungan khusus untuk di-sharingkan kepada sesama para penderita gangguan kesehatan mental. Pernahkah saudara mengalami pengalaman traumatik? Saya sendiri, Jeffrey Lim, banyak alami pengalaman traumatik di masa lampau. Dan saya merasa ini ada kaitan dengan gangguan kesehatan mental, yaitu gangguan bipolar yang saya derita. Namun saya bersyukur bahwa dalam anugerah Tuhan saya menemukan keindahan Tuhan yang bisa makin memulihkan trauma saya. Ini adalah kabar baik yang ingin saya sharingkan saat ini. Nah, teman-teman, trauma adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang mengerikan. Trauma tentunya adalah sesuatu tragedi yang terjadi. Trauma adalah sesuatu yang menakutkan. Ketika trauma terjadi, kita berjumpa dengan kejahatan. Kita bertemu dengan kerusakan. Kita terekspos, terbuka, terancam, dan mengalami luka. Ketika mengalami trauma tubuh, pikiran dan perasaan ada di seputar yang buruk. Kejahatan meresap dan menemukan sebuah jalan ke kita, yaitu kuasa jahat dan kegelapan. Akibatnya membuat kita menjadi anti komunitas, membuat kita menjadi anti sosial. Kita menjadi terisolasi baik dari sesama. Kita terisolasi dari pekerjaan kita. Dan mungkin bahkan dari diri kita sendiri. Ketika kita mengalami trauma, kita hidup di cerita yang kita tidak bisa lepas. Ingatan kita dapat mengulang-ulang kejadian dahsyat itu. Cerita hidup kita menjadi terikat oleh cerita buruk. Dan apa yang terjadi dalam tubuh kita menjadi beradaptasi kepada ancaman dan kejahatan. Sistem pertahanan tubuh kita seringkali menjadi terlalu peka. Kita menjadi sensitif dan berjaga-jaga. Kita menjadi mudah tersinggung dan meledak marah. Kita bahkan bisa menjadi paranoid. Sistem pertahanan kita menjadi aktif. Dengan begitu kita sulit mengasihi dan sulit mengalami kasih. Sistem tubuh kita menjadi fight atau flight atau freeze. Dan kita menjadi tegang. Bahkan bagi sebagian orang dapat mengalami disasosiasi antara tubuh dan pikiran. Ini sesuatu yang rumit. Siapa yang dapat menanggungnya? Apakah saudara pernah mengalami trauma? Menurut satu buku yang saya baca, banyak orang-orang yang didiagnosa gangguan kesehatan mental. Ternyata mereka mempunyai sejarah trauma. Dari buku ini ada satu kesimpulan bahwa ada relasi antara trauma dengan gangguan kesehatan mental. Jangan jauh-jauh masuk ke teori buku dulu dah. Jika Anda bergumul dengan gangguan kesehatan mental Anda sendiri, apakah Anda pernah refleksi? Apakah Anda sendiri punya pengalaman trauma? Apakah Anda rasa ada kaitan pengalaman trauma itu dengan gangguan kesehatan mental Anda? Buku yang saya baca itu mengatakan bahwa seringkali ketika seseorang didiagnosa gangguan bipolar atau gangguan skizofrenia, psikiater yang mendiagnosa tidak pernah menanyakan sejarah trauma sama sekali. Kita tentu bisa mengerti karena fokus psikiater mengobati gejala fisik pada penderita gangguan kesehatan mental. Tetapi ada satu hal yang kurang utuh dan holistik ketika kita melihat pengobatan hanya secara medis belaka kalau ternyata ada sejarah trauma. Trauma itu sendiri harus diobati, trauma itu harus disembuhkan, trauma itu harus dipulihkan. Namun bagaimana kita bisa pulih dari trauma? Bagaimana kita bisa lepas dari cengkraman pengalaman trauma yang mengganggu hidup kita? Saya percaya kita bisa lebih pulih dari trauma ketika kita berjumpa dengan keindahan Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, saya sendiri mengalami hal ini. Puji Tuhan, saya bergumul dengan gangguan bipolar dalam kondisi yang parah dengan waham dan halusinasi. Saya mempunyai sejarah trauma yang banyak. Tetapi saya boleh makin dipulihkan karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu indah. Kalau trauma itu sesuatu yang buruk dan jelek, maka keindahan Tuhanlah yang bisa mengatasi ini. Trauma membawa kita mencintai yang buruk. Trauma membuat kita terikat pada yang buruk. Sebaliknya mencintai, keindahanlah yang akan membuat kita dipulihkan dari trauma. Kita adalah apa yang kita kasihi. Kita adalah apa yang kita cintai. Apa yang kita kasihi itulah siapa kita. Dan kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita kasihi. Jalan perubahan adalah dengan jalan mengasihi sesuatu. Kita diubahkan oleh sesuatu yang kita kasihi. Merenungkan kebenaran tentu akan mengubah kita. Namun kita diubahkan bukan saja oleh kebenaran tetapi oleh keindahan. Yang indah itu tentu benar. Dan yang benar itu indah. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai yang indah kalau kita sendiri tidak merasakan keindahan dari sesuatu yang indah itu? Tetapi hal itu dimungkinkan karena keindahan masuk ke dalam hidup kita. Keindahan dan anugerah Tuhan menerobos masuk ke dalam kegelapan hidup kita. Siapa yang paling indah di alam semesta ini?
Tuhan kita adalah pribadi sempurna, yang benar, indah, dan mulia. Tuhan Yesus Kristus adalah sang keindahan itu sendiri. Ketika kita melihat Kristus, kita melihat Bapa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah jalan kita menuju Bapa. Kristus adalah firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dia melakukan perbuatan indah bagi kita. Dia menebus kita dari dosa yang buruk, dan dia mengubah hidup kita menjadi indah dan baru. Dan puji Tuhan, ketika kita melihat kemuliaan Kristus, ketika kita melihat keindahan dan betapa mulianya Kristus, maka kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Jalan menuju pemulihan adalah jalan mengasihi keindahan, yaitu Tuhan itu sendiri. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Ini adalah jalan yang indah. Jalan yang dibukakan kepada kita semua. Maukah kita menerima jalan ini? Maukah kita mencintai Tuhan sang keindahan? Kita bersyukur bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Maka marilah kita berdoa. Satu hal yang kuingini adalah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku dan melihat keindahan Tuhan dan mencarinya. Mazmur pasal 27 ayat 4. Teman-teman, renungan mengenai trauma, pemulihan, dan keindahan Tuhan akan dilanjutkan pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.